Gambar dari udara menggambarkan kerusakan di permukiman desa Laeng Patehi yang berada di kaki Gunung Ruang yang erupsi sejak 16 April lalu. Desa ini merupakan satu dari dua desa yang terdampak erupsi paling parah dan diselimuti abu vulkanik. Selain dua desa yang terdampak parah erupsi, ada ratusan warga lainnya dari 10 desa di Pulau Tagulandang yang juga harus dievakuasi karena masuk dalam zona berbahaya 6 km dari kawah Gunung Ruang. Ratusan pengungsi yang dievakuasi tersebar di 6 lokasi pengungsian. Ratusan warga Pulau Tagulandang memadati pelabuhan setelah kapal KRI Kakap milik TNI Angkatan Laut tiba dari Kota Bitung membawa sejumlah bantuan. Warga berupaya secepat mungkin untuk bisa segera naik ke KRI Kakap untuk dievakuasi keluar Pulau Tagulandang. Ini merupakan kali ketiga KRI Kakap mengangkut warga untuk dievakuasi. Kita setiap hari selalu melaksanakan trip dari Bitung ke Tagulandang membawa personil ya yang akan membantu untuk penanganan bencana dan juga material baik logistik maupun peralatan. Dan kita akan membawa setiap warga yang ingin evakuasi ke Bitung. Nanti di Bitung sudah ada tim dari Dinas Sosial, dari kepolisian, dari TNI dan juga dari Pemda nanti akan menampung dan juga akan menjemput mereka yang memang belum ada keluarga yang menjemput di sana. Hari keempat setelah penetapan masa tanggap darurat bencana di Sitaro, pemerintah kabupaten masih kesulitan menghitung kerugian material. Apalagi status Gunung Ruang hingga Sabtu sore masih level 4 siaga. 495 warga di desa Laeng Patehi dan Pum Pente harus dievakuasi. Dalam radius 6 km dari kawah Gunung Ruang masuk zona berbahaya dan dilarang beraktivitas. Untuk di Pulau Ruang sampai saat ini kan belum ada yang bisa masuk ke sana. Jadi memang belum ada, dilarang. Jadi memang untuk pendatang bisa, karena memang erupsi kan kita tahu bersama masih terjadi. Jadi belum diizinkan untuk warga yang ke sana. Lalu bagaimana situasi terkini erupsi Gunung Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Yana Mike Singal, yang akan melaporkan langsung. Yana, selamat pagi. Apakah status Gunung Ruang masih awas dan erupsi saat ini masih terjadi? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Ini merupakan hari ke-6 pasca erupsi Gunung Ruang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan saat ini hari ke-6 masih status dari Gunung Ruang ini sendiri berada di level 4 atau awas. Dan ketika peningkatan status Gunung Ruang ini sendiri ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga menetapkan masa tanggap darurat sampai tanggal 29 April lantaran adanya erupsi Gunung Ruang ini. Akibat adanya erupsi Gunung Ruang ini sendiri memang ratusan warga di sekitar kaki Gunung Ruang sudah dievakuasi dan ada juga sejumlah warga di Pulau Tagulandang, pulau yang berada di depan Gunung Ruang ini sendiri. 10 desa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mereka dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan mereka. Dan kami informasikan juga bahwa proses evakuasi ada yang memang dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat dan ada pula proses evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang dievakuasi oleh pemerintah sebagian besar berada di 6 posko yang didirikan oleh pemerintah di Pulau Tagulandang yang jaraknya di atas 6 km dari kawah Gunung Ruang. Sementara ada warga lain yang memilih untuk melakukan evakuasi mandiri. Ada yang melakukan evakuasi mandiri di Pulau Tagulandang, namun ada juga yang kami pantau ratusan masyarakat sejak erupsi pertama kali pada 16 April ini memilih untuk melakukan evakuasi mandiri. Kami pantau juga ada sejumlah kapal bantuan seperti kapal milik TNI Angkatan Laut yang beberapa kali berlabuh di Pulau Buhias di pelabuhan Buhias di Pulau Tagulandang ini yang membawa bantuan
tercatat setidaknya 3 kali kapal KRI kakap milik TNI Angkatan Laut ini membawa logistik, dan ketika mereka kembali ke Kota Bitung di Pulau Sulawesi, warga akan berbondong-bondong untuk meminta mengevakuasi diri keluar dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan kami juga informasikan bahwa saat ini khusus untuk warga yang berada di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah, ini sudah merupakan hari ke-6 berbagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar memang terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hari yang lalu sempat logistik untuk kebutuhan dasar sempat menipis, namun karena mulai berdatangannya logistik bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta yang didatangkan, baik dari Kota Bitung maupun dari Kota Manado sendiri, sudah bisa setidaknya membantu warga yang berada di pengungsian, meskipun memang mereka masih cukup terbatas dalam beradaptasi dengan kondisi ketika mereka berada di posko pengungsian dan bukan berada di kawasan pemukiman mereka sendiri. Dan kami juga informasikan bahwa dampak dari erupsi Gunung Ruang ini sendiri, selain 2 desa di kaki Gunung Ruang, 10 desa juga terdampak. Sejumlah rumah memang terdampak material abu dan juga kerikil yang keluar dari kawah Gunung Ruang ketika terjadi aktivitas kegempaan yang meningkat pada beberapa waktu yang lalu, sehingga memang 10 desa di Pulau Tagulandang ini memang sebagian melakukan evakuasi mandiri dan sebagian mengikuti arahan pemerintah untuk evakuasi di posko-posko yang disiapkan oleh Pemkab Kepulauan Sitaro. Yana, tadi Anda katakan ada ratusan warga yang sudah dievakuasi. Nah, apakah ini sudah seluruhnya atau masih adakah yang belum dievakuasi? Kemudian untuk saat ini, para pengungsi ini di lokasi pengungsian, apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Ya, kalau saya berbicara berkaitan dengan dampak terhadap berapa jumlah desa yang terkena dampak langsung dari erupsi Gunung Ruang ini sendiri, saya flashback sedikit bahwa Gunung Ruang ini sendiri berada di Pulau Ruang, dan di Pulau Ruang ini terdapat 2 desa, Desa Pumpente dan Desa Laing Patehi. 2 desa ini seluruh warganya yang berada di Pulau Ruang sudah berhasil dievakuasi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dievakuasi di tempat yang lebih aman di Pulau Tagulandang. Sementara di Pulau Tagulandang sendiri terdapat 10 desa dan kelurahan yang memang terkena dampak dari material Gunung Ruang ini sendiri, dan 10 desa ini warganya sudah diarahkan oleh pemerintah untuk melakukan evakuasi, baik evakuasi mandiri maupun evakuasi di posko-posko, 6 posko yang disiapkan oleh pemerintah. Dan memang saat ini kalau kami pantau di tempat pengungsian pada kemarin hari sangat-sangat terbatas dari kebutuhan listrik, karena memang PLTD Tagulandang sendiri ini terkena dampak akibat dari adanya erupsi yang menyebabkan terjadi pemadaman sementara untuk listrik di seluruh pelanggan yang ada di Pulau Tagulandang. Namun pada sore kemarin memang upaya penormalan oleh petugas PLN sudah dilakukan, sehingga secara bertahap listrik mulai menyala di sejumlah lokasi-lokasi prioritas yang ada di Pulau Tagulandang ini sendiri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal melaporkan dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jaga keselamatan Anda.